Ya, orkestra. Sebuah grup dari banyak musisi bersama-sama memainkan instrumen musik klasik untuk suatu pertunjukan musik. Bagaimana mereka menyusun semua instrumen itu? Dan masing-masing instrumen tersebut memiliki hubungan. Untuk memulainya, kita membagi instrumen tersebut menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok kita buat berdasarkan cara instrumen tersebut menghasilkan bunyi. Mengklasifikasikan dengan cara ini, kita dapati kelompok string, woodwind atau tiup kayu, brass atau tiup logam, dan perkusi. Saat kamu berpikir tentang orkestra, mungkin kamu berpikir, oh itu musik yang ada banyak biolanya. Ya wajar, karena mereka instrumen yang mayoritas dalam sebuah orkestra. Semua instrumen string memproduksi suara dari getaran string untuk memproduksi suara. Jadi ya masuk akal kalau mereka dibilang instrumen string. Umumnya ada 4 instrumen string, yaitu violin, viola, cello, dan bass. Setiap instrumen dawai ini bisa dipetik ataupun digesek. Seperti yang kalian lihat, ada perbedaan di sini, yaitu ukurannya. Semakin kecil ukurannya, semakin tinggi suaranya. Dan semakin besar ukurannya, semakin rendah suaranya. Pada umumnya, sebuah aransemen, violin akan memainkan melodi, sedangkan viola, cello, dan bass hanya menjadi pengiring yang membentuk suatu chord. Instrumen ini adalah salah satu instrumen yang kuno yang ada di dalam orkestra modern. Mereka ditulis untuk bagian seperti ini. Yang terakhir ada harpa dan piano. Kadang mereka dimasukkan ke dalam orkestra dan ditempatkan di bagian string. Berikutnya, bagian terbanyak kedua di dalam orkestra ialah woodwind atau tiup kayu. Kebanyakan woodwind instrumen menggunakan sebilah bambu yang disebut reed untuk menghasilkan suara. Begitu juga lah cara instrumen klarinet menghasilkan bunyi. Saksofon juga menggunakan reed, dan karena inilah saksofon diklasifikasikan ke dalam woodwind atau tiup kayu, bukan brass atau tiup logam. Instrumen saksofon tergolong instrumen baru di antara instrumen yang lain. Instrumen ini baru dibuat sekitar 1840. Karena itulah saksofon sangat jarang sekali ditempatkan ke dalam orkestra. Beberapa instrumen tiup kayu memiliki dua reed yang biasa disebut double reed. Instrumen seperti oboe dan basun menggunakan double reed. Dua bilah reed inilah yang bergetar untuk memproduksi suara. Ada satu lagi tiup kayu di mana hanya menggunakan tiupan, yaitu flute. Flute tidak memiliki reed. Pemain flute hanya sekedar meniup lubang tersebut. Hanya seperti kalian meniup botol. Kalian pasti tahu dengan instrumen ini. Flute memang memiliki banyak kunci.
adalah untuk tahu mana kunci yang harus diletakkan dengan tepat oleh jari kalian tanpa selip. Ini adalah salah satu contoh karya Johann Sebastian Bach berjudul Partita dimainkan dengan flute. Dalam orkestra, makin tinggi suaranya seperti flute dan oboe, mereka diperlukan untuk memainkan melodi. Sedangkan suara rendah seperti basun hanya memainkan harmoninya saja. Sekarang kita ke tiup logam atau brass instrument. Mereka mendapatkan nama itu karena dari material yang dipakai untuk membuat instrumen tersebut. Pemain instrumen brass ini menggunakan getaran bibir untuk menghasilkan bunyi. Contohnya ini. Bibir ditempelkan ke bagian mouthpiece. Suara yang terproduksi dari bibir tadi memantul dan membuat eko melewati pipa logam instrumen tersebut. Tidak seperti instrumen tiup kayu yang memiliki banyak kunci, trombon tidak memiliki kunci, tapi hanya menggunakan slide. Tapi tetap saja trombon dan trompet memiliki nada-nada yang sama seperti dimiliki oleh woodwind. Jadi pemain brass bisa merubah nada melalui tekanan bibir. Makin rapat tekanan bibir, makin tinggi suara yang dihasilkan, dan sebaliknya. Oke, dengarkan. Jika kamu mendengar perpindahan nada, pemain hanya merubah tekanan bibir. Umumnya ada 5 instrumen brass di dalam orkestra: trompet, French horn, trombon, euphonium, dan tuba. Dalam orkestra, trompet atau juga horn biasanya akan memainkan melodi. Berikutnya kita dapati bagian paling belakang dalam orkestra, yaitu yang kita tahu alat musiknya memang lantang dan nyaring. Dari instrumen perkusi ada yang dipukul dan ada yang di-shake. Awal mula orkestra tidak banyak menggunakan perkusi dan biasanya hanya menggunakan drum bernada rendah yang disebut timpani untuk ikut ambil bagian dalam harmoni. Drum lain yaitu snare drum dan bass drum. Selain drum, di perkusi ada simbal, dan perkusi tambahan ada tamborin, triangle, maracas, dan instrumen mallet seperti bells, xylophone, dan marimba. Seiring berjalannya waktu, instrumen mallet ini hanya sebagai pengiring. Kadang bells dan xylophone digunakan sebagai melodi. Jadi, kita sudah tahu keempat pengelompokan instrumen dalam orkestra. Ada string, tiup kayu, tiup logam, dan perkusi. String menggunakan senar sebagai sumber bunyi. Tiup kayu atau woodwind menggunakan reed dan getaran udara. Tiup logam atau brass menggunakan getaran bibir. Dan perkusi dengan dipukul atau di-shake.